Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Nadir Hayani, mahasiswa PPG PAI tahap 3 tahun 2025 dari LPTK Universitas Islam Negeri Sari Hidayatul Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 42500155054 pada hari ini Senin tanggal 6 Oktober tahun 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 6A dengan materi hukum halal dan haram. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di pertemuan untuk doa. Attention please. Yes, ready. Hands on right. Before we start, let's pray together. Pray begin. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sudah mandi tadi pagi? Sudah. Dan mandi pakai apa tadi pagi? Ya Pak? Pakai sabun. Bangun jam berapa tadi pagi? Ada yang bangun jam 4 tadi pagi? Subuh. Sudah sarapan? Tadinya Bapak mau mengecek kehadiran kalian atau Bapak mau absen ya. Al-Fatih. Alfian. Alif. Almira. Anastasia. Budiman. Bianca. Alhamdulillah sudah absen dan semuanya sudah hadir. Selanjutnya kita mau menyanyikan lagu Indonesia. Silakan untuk berdiri di tempatnya masing-masing. Ada Jarani, kalau minta tolong untuk memimpin bangsa lain. Silakan Jarani. Indonesia.
Pertemuan yang lalu kita membahas pelajaran agama itu bab ketiga. Ada yang masih ingat pembahasan itu? Bab ketiga tentang apa? Iya apa? Al-Afu. Apa itu arti Al-Afu? Allah Maha Memaafkan. Di pelajaran itu tentang memaafkan. Kita meminta maaf karena kita memiliki atau mempunyai kesalahan kita bisa dalam bentuk perilaku, bisa juga dalam bentuk perbuatan, termasuk ketika kita apa tuh? Apakah makanya pembahasan kita kali ini adalah berkaitan dengan halal dan haram. Nah, di depan kita sudah ada pertanyaan. Makanan yang kita makan tadi pagi kira-kira baik tidak untuk tubuh kita menurut Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi yang kita makan, yang kita minum itu sudah baik ya buat tubuh kita menurut Allah. Kenapa belum? Karena susu terbuat dari susu sapi. Oke. Ya. Kenapa susu? Apa sih perbedaan kedua gambar ini? Halal dan haram. Berarti yang mana yang halal? Yang ini. Yang haram? Inilah makanan yang setiap hari kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Maka kita harus apa? Teliti dalam memilih makanan. Tujuan pembelajaran kita mengenai materi halal dan haram yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan definisi halal dan haram. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan sebab sesuatu menjadi halal atau haram. Yang keempat, peserta didik mampu membuat paparan atau karya kreatif tentang pentingnya hukum halal dan haram. Maju banget, maju fokus, maju fokus, tepuk fokus. Melihat, mendengar, menyimak, fokus. Ada video kita saksikan berkaitan dengan halal dan terdapat beberapa ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan makanan dan minuman yang haram dikonsumsi oleh umat Islam. Di antara surat Al-Baqarah ayat 173,
yang artinya sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atas memakai darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa bukan karena menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Selain itu ada surat Al-Maidah ayat 90. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah agar kamu beruntung. Dari ayat-ayat tersebut pada prinsipnya makanan dan minuman disebut halal apabila terbebas dari unsur-unsur bangkai, darah, daging babi, binatang yang disembelih selain dengan menyebut nama Allah, dan khamar atau minuman keras. Untuk menguatkan syariat halal, di Indonesia ada payung hukum yang mengatur soal halal, yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Kita lanjutkan mengenai makanan halal dan haram. Pengertian dari halal itu apa? Halal segala sesuatu yang kita konsumsi itu tidak mendapatkan dosa, baik itu makanan maupun minum. Selanjutnya apa dasarnya? Ada di surat Al-Maidah ayat 80. Kata Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 87 itu, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Hai orang-orang yang beriman, maka kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Makanan halal. Makanan halal itu contohnya adalah makanan yang didapatkannya dengan baik tadi kayak susu. Kita dapatkan dengan cara membeli, bukan dengan cara nyok. Kemudian halal dalam hal zat makanannya. Nasi itu halal nggak? Halal. Beda dengan kenapa? Zatnya. Halal dalam prosesnya. Dalam mendapatkannya. Lalu anjuran mengkonsumsi makanan halal di surat Al-Baqarah ayat 168. Jenis makanan halal, hewan yang hidup di darat. Maksudnya ada pengecualian. Apa saja hidup hewan halal hidup di darat? Kerbau, sapi, kambing, unta, tahu kan? Segala macam hewan yang hidup di air seperti ikan, selanjutnya, nah ini makanan atau minuman dari hasil produksi. Ketika kita ingin mengetahui halal atau haram, kita lihat ini nih. Apa ini? Logonya. Dulu seperti ini, kemudian berubah seperti ini. Nih, Bapak bawa contohnya. Coba dicek ya. Apakah yang Bapak bawa ini halal apa haram? Halal. Dicek dulu ya. Dicek dulu ya. Dicek dulu. Kenapa kalian menyebutkan halal? Ada logonya. Logo apa itu? Halal. Kalau ada logo ini, perhatikan anak-anak, baju makanan yang halal. Kenapa? Karena sudah diperiksa, diteliti oleh apa? Oleh apa? Oleh apa? Oleh lembaga apa?
lembaganya Pak? Majelis Ulama Indonesia yang sudah memeriksa itu sebelum boleh dijual ke masyarakat. Selanjutnya, tadi halal, sekarang haram. Apa itu haram? Sekarang makanan haram itu adalah segala sesuatu yang Allah larang untuk dikonsumsi. Kalau kita konsumsi, kalau halal ada apa? Kalau halal, ya makanan yang boleh dikonsumsi dan tidak mendapatkan dosa. Nah ini haram dalam cara mendapatkannya. Yang pertama, tahu dua. Keuntungan yang berlipat-lipat. Contoh. Ya, contoh ini. Ini apa namanya? Harganya berapa ini? 2.000. Boleh nggak Bapak jual 10.000? Boleh. Tapi keuntungan dari 10.000 itu adalah apa? Bolehkah kita menjual untuk dapat keuntungan? Boleh. Yang tidak boleh keuntungannya berlipat ganda, itu yang tidak boleh. Kalau misalnya 2.000 Bapak jual 3.000, boleh nggak? Boleh. Buat keuntungan. Tapi kalau 10.000 keuntungannya berlipat ganda, itu yang tidak boleh. Ini namakan korupsi. Yang kedua korupsi. Tahu korupsi? Apa korupsi? Apa itu? Mengambil yang bukan haknya. Misalkan mencuri atau menipu. Tahu mencuri? Tahu ya. Menipu? Tahu menipu? Kenapa sih kita harus mengkonsumsi makanan halal? Ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Menjaga kesehatan jasmani dan rohani yang terpelihara dari penyakit. Yang kedua, memiliki akhlak yang baik. Jadi ya, oke, Reza, tanya apa Reza? Apa akibatnya jika seseorang sengaja makan makanan haram padahal dia tahu hukumnya? Apa akibat orang yang makan makanan haram padahal dia sudah tahu akibatnya? Siapa yang menjawab? Ya, Akibatnya dosa ibadahnya jika terhalang, doanya tidak mudah dikabulkan dan suka mendapatkan dosa dan doanya terhalang. Kalau kita mengkonsumsi tadi makanan baik dari hewan ataupun dari minuman yang haram, meskipun kita sudah tahu itu haramnya kita makan, maka betul jawabannya Aisyah, maka akan mendapatkan dosa dan doanya akan terhalang untuk dikabulkan Allah. Lagi bertanya? Ya, Pak. Mengapa sih Allah itu memerintahkan kita untuk mengkonsumsi makanan yang halal? Kenapa ya? Ada yang menjawab? Ya, aja. karena makanan dan minuman yang halal membawa keberkahan, menyehatkan tubuh serta membuat di mana bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ya. Ta'ala. Ketika diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita akan membuat project ya. Ini udah ada berapa kelompok? 4 kelompok. Ini ada 4 kelompok. Ini kelompok 1. Ya, kelompok 1. Kemudian kelompok 2. Ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Ya. Kita bikin project ya. Tadi projectnya apa tuh kelompok 1? Membuat mapping hukum halal dan haram. Tahu mapping map? Mapping map itu infografis. Ya,
Ya, halal dan haram. Ya, harus jelasin ya. Diorama atau diorama. Ya. Oke. Kelompok 3 mana tadi? Ya, kelompok 3 tadi tugasnya apa? Membuat apa? Diorama. Ya, ringkasan awal dan haram. Jadi buat ringkasan ya. Kalau kelompok 4 diorama. Ya. Ini aja. Pokoknya ada makanan diorama yang halal dan haram ya. Pakai gundi ya. Poster tentang makanan halal. Poster bebas ya. Betul. Boleh, boleh. Ya, nanti ya. Ya. Makanan apa? Presentasikannya. Kelompok 1 tadi semuanya? Sudah siap? Oke, sekarang kelompok 1 dulu semuanya dulu ya. Kelompok 1 untuk presentasikan. Ya. Waalaikumsalam. Hukum haram, pengertian haram adalah segala sesuatu yang apabila digunakan atau dimakan akan terdapat dosa. Contoh, daging buaya, daging babi, darah, bangkai, alkohol, barang yang hasil curian. Dampak mengkonsumsi, doa tidak akan dikabulkan, ibadah tidak diterima, kesehatan tubuh menurun, bisa mengganggu akal dan jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa ini? Kelompok 4 ya. Silakan kelompok 4. Tadi tugasnya apa? Kelompok 4 ya. Ya. Tadi tugasnya adalah halal dan makan haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kelompok 4 presentasikan diplomasi tentang makanan halal dan haram. Makanan dan minuman yang halal. Ada ikan, susu, buah-buahan, sayuran, dan ayam. Makanan dan minuman haram. Ada alkohol, daging babi, obat-obatan, darah, dan tikus. Halal dan haram. Dasar hukum halal dan haram, Al-Quran, Al-Hadis, debat-debat halal dan haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang haram apa aja itu? Yang haram ada. Babi guling, terus minuman keras. Ya, selanjutnya yang halal apa aja yang halal? Ayam, ayam mineral, terus Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah presentasi mengenai apa? Proyek masing-masing. Untuk pertama tadi apa proyeknya? Membuat mapping map atau peta konsep. Untuk kedua, poster makanan halal dan haram. Untuk tiga, ringkasan materi. Keempat, membuat diorama makanan halal dan juga makanan haram. Oke, selanjutnya kita untuk melihat sejauh mana pemahaman kalian terhadap tadi pembelajaran ya mengenai makanan halal dan haram. Sekarang siapkan alat tulisnya ya, alat tulisnya. Ya. Kalau pertanyaannya ada yang belum jelas, boleh ditanyakan ya. Kalau yang sudah boleh dikumpulkan ya. Kalau yang sudah boleh dikumpulkan. Udah aja. Ya, kalau udah silakan dikumpulkan di meja ya. Ya, silakan dikumpulkan juga. Nah, di meja saja itu. Ya, silakan yang sudah dikumpulkan. Al-Fatih kalau sudah dikumpulkan. Ya, dinamakan ya. Kasih nama. Kasih nama sendiri ya. Gak apa-apa. Ya, ya, silakan buka. Ya, bukan Bu.
Budi. Budi mana? Sudah semuanya? Oke. Mengenai materi halal dan haram ya. Jadi halal itu makanan, minuman maupun perbuatan yang dianjurkan harus kita lakukan karena bisa mendapat apa? Pahala ya. Pahala kalau halal. Kalau haram, makanan ataupun minuman ataupun perilaku perbuatan yang harus kita jauhi karena akan berakibat dosa. Di dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai seorang muslim harus lebih berhati-hati. Ya sekarang banyak makanan yang cepat saji yang belum tentu halal. Makanya bagaimana cara mengeceknya? Tadi mengecek ada logo halal yang dikeluarkan oleh gimana? Ya, kalau mereka makanan tuh di swalayan di Maret mencari tuh, lihat dulu komposisinya, kemudian logo tentang kehalalan. Ya, kenapa? Agar kita terhindar dari makanan haram, terhindar dari berbagai macam penyakit. Selanjutnya kita akan refleksi ya. Setelah kita belajar tadi materi tentang halal dan haram, kemudian kita ada membuat proyek dan juga mengerjakan soal untuk melihat pemahaman. Selanjutnya adalah refleksi pembelajaran kita hari ini. Ya, sebutnya ya. Oke. Siapa yang mau menyampaikan refleksi? Ya, silakan jalani. Saya bertekad untuk selalu menjaga diri dan keluarga dengan hanya mengkonsumsi yang halal, serta menasihati sepenuh dengan cara baik bila melihat adanya mengkonsumsi makanan haram. Terima kasih buat Zahira. Selanjutnya Jarani ya, mohon maaf Jarani. Selanjutnya siapa lagi? Ya, Bianca. Saya menyadari bahwa Allah SWT memerintahkan kita hanya mengkonsumsi makanan dan minuman halal demi kebaikan kita, baik jasmani maupun rohani. Ya, makasih buat Bianca dan Jarani yang sudah menyampaikan refleksi. Selamat pagi. Tepuk semangat. Dan pembelajaran kita mengenai halal dan haram sudah kita pelajari, dan materi ke depan yang akan datang kita akan mempelajari bab kelima ya, tentang infak dan sedekah. Selanjutnya kita akan menutup doa kepada Eja kembali pimpin doa ya, selesai belajar ya. Silakan Eja. Attention please. Yes, ready. Let's concentrate. Before we go, before we study, let's pray together. Pray together.
sehat dan terhindar dari makanan-makanan yang haram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.